Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hirdi Aris. Selamat datang di seri pembelajaran kami tentang entrepreneurship. Hari ini kita akan mempelajari konsep dasar entrepreneurship dan mengapa hal ini sangat penting dalam dunia ekonomi dan inovasi. Pertama, pembahasan kita tentang definisi entrepreneurship. Mari kita definisikan apa entrepreneurship. Ya, baik, entrepreneurship adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis baru dengan tujuan menciptakan nilai. Peran entrepreneurship sendiri tidak hanya mencakup membuat produk atau layanan baru, tetapi juga memperbaiki atau mengubah yang sudah ada. Apakah entrepreneurship sama dengan pekerjaan konvensional? Tentu tidak. Entrepreneurship melibatkan risiko yang lebih tinggi, kreativitas yang lebih besar, dan kemandirian yang lebih kuat daripada pekerjaan konvensional. Ini adalah tentang menjadi pemimpin dalam menciptakan peluang dan mengatasi tantangan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat entrepreneurship. Sifat-sifat apa yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneurship yang sukses? Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Jadi, rekan-rekan ya, seorang entrepreneurship harus bisa berpikir di luar otak dan menciptakan solusi yang unik untuk masalah yang ada. Kedua, ketekunan dan ketangguhan. Entrepreneurship adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan dan kegagalan. Jadi, seorang entrepreneurship harus memiliki ketahanan untuk terus maju. Dan yang ketiga, kemandirian dan motivasi. Seorang entrepreneurship harus memiliki dorongan internal yang kuat dan kemampuan untuk bekerja mandiri tanpa pengawasan terus-menerus. Terus selanjutnya, tahapan-tahapan entrepreneurship. Tahapan apa saja yang harus dilalui dalam memulai bisnis? Yang pertama, identifikasi peluang. Temukan celah di pasar atau ide unik yang bisa dijadikan dasar untuk memulai bisnis Anda. Kedua, perencanaan bisnis. Buatlah rencana yang jelas tentang bagaimana Anda akan menjalankan bisnis Anda, termasuk strategi pemasaran dan keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan. Mulailah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan rencana bisnis Anda. Keempat, pengembangan bisnis. Evaluasi dan perbaiki terus bisnis Anda seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, skalabilitas dan pertumbuhan. Maksudnya apa? Temukan cara untuk mengembangkan bisnis Anda secara berkelanjutan dan meluas ke pasar yang lebih luas. Terus pembahasan selanjutnya mengenai tentang model bisnis. Ada berbagai model bisnis yang dapat Anda pilih untuk bisnis Anda, seperti e-commerce dan abonemen. Pilihlah model bisnis yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan dan pasar yang Anda targetkan. Selanjutnya tentang pengelolaan risiko. Mengelola risiko adalah bagaimana penting dari entrepreneurship. Identifikasi risiko yang mungkin Anda hadapi, evaluasi dampaknya, dan temukan strategi untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Ingatlah bahwa keberanian dalam menghadapi risiko adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam entrepreneurship. Selanjutnya, tentang pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan adalah langkah penting dalam memperkenalkan produk atau layanan yang Anda ke pasar. Lakukan segmentasi pasar untuk mengetahui siapa target audiens Anda. Gunakan strategi pemasaran digital dan offline yang efektif untuk mencapai mereka. Selain itu, pelajari teknik penjualan dan manajemen hubungan pelanggan untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan Anda. Kemudian, selanjutnya keuangan dan manajemen keuangan. Keuangan dan manajemen keuangan yang baik adalah kunci untuk kelangsungan hidup bisnis Anda. Pahami baik-baik. Lakukan perencanaan keuangan yang cermat, kelola arus kas dan Anda dengan hati-hati.
dan pertimbangkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia, seperti pinjaman bank, modal venture, atau crowdfunding. Kemudian selanjutnya tentang inovasi dan definisiasi. Apa sih inovasi? Inovasi adalah kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar yang ramai. Temukan caranya untuk terus mengembangkan produk atau layanan Anda agar tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Selain itu, pertimbangkan strategi definisiasi untuk membedakan bisnis Anda dari pesaing. Nah, dari sini kita bisa lihat, bisa kita ketahui tentang studi kasusnya apa sih. Kita akan melihat beberapa contoh sukses dan gagal dalam dunia entrepreneurship untuk memahami apa yang dapat dipetik dari pengalaman mereka. Studi kasusnya akan memberi wawasan berharga tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam memulai dan menjalankan bisnis. Jadi di sini teman-teman, kesimpulannya adalah kita bisa simpulkan poin-poin utama yang telah kita pelajari tentang entrepreneurship. Entrepreneurship adalah tentang menciptakan nilai, mengatasi risiko, dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Saya mendorong Anda sekalian ini untuk mempertimbangkan entrepreneurship sebagai pilihan karir atau sebagai pemilik bisnis di masa depan. Baiklah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum. Saya Ferandi Saputra. Sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Herdi Aris tentang entrepreneurship. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat oleh kita semua ya. Dan selanjutnya pada video ini kita akan mempelajari tentang technopreneurship. Bagaimana menggabungkan teknologi dan inovasi dalam membangun bisnis. Oke, mari kita mulai dengan mengetahui dulu pengertian technopreneur. Istilah technopreneur hadir karena adanya penggabungan dua kata, yaitu satu, teknologi, dan entrepreneur. Artinya apa bang? Ya betul, artinya adalah seseorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Tujuannya adalah memaksimalkan potensi bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Mengapa technopreneurship? Ya dari karakter pengertian tadi, dapat dikatakan bisnis ini sangat cocok untuk diterapkan para generasi milenial, bahkan Gen Z. Generasi ini dianggap memiliki peluang yang lebih besar karena memiliki pengetahuan yang lebih baik teknologi, serta penerapannya sehingga jauh lebih inovatif yang membuat inovasi terintegrasi dengan teknologi. Kemudian apa sih tujuan teknopreneur ini? Ya, jadi secara umum tujuan utama menjadi technopreneurship adalah memaksimalkan potensi bisnis dengan mengintegrasikan kecanggihan teknologi. Adanya pemanfaatan teknologi dapat meringankan beban pekerjaan manusia. Yaitulah tujuan utamanya yaitu meliputi menyelesaikan masalah sehari-hari, mendorong kemajuan teknologi, dan mendongkrak perekonomian. Mungkin selanjutnya skill. Lalu skill apa aja yang harus dimiliki seorang technopreneur? Skill yang harus kita miliki itu ya, satu, memiliki minat dan pengetahuan teknologi yang mendalam. Kita harus mulai membangun minat dan kesadaran akan perkembangan teknologi yang terus berkembang setiap waktu. Dua, mengedepankan teamwork dan kemampuan problem solving yang baik. Tiga, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ya, sehingga membuat bisnis nantinya akan terus relevan dengan perkembangan zaman. Oke, untuk selanjutnya contoh technopreneurship. Apa aja contoh dari bisnis technopreneurship ya? Contohnya adalah seperti aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain semacamnya. Lalu platform jual beli online ya, seperti kita tahu Shopee, Tokopedia, dan banyak juga yang lainnya.
Dan terakhir aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan lain-lain. Selanjutnya apa langkah-langkah memulai bisnis technopreneurship, diantaranya yaitu identifikasi masalah yang dapat diselesaikan dengan teknologi, riset pasar dan persaingan, lalu pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi. Ya, kemudian pemasaran dan promosi yang efektif. Yang terakhir adalah tantangan dalam technopreneurship. Itu termasuk perubahan cepat dalam teknologi, persaingan yang ketat, dan masalah keamanan data. Oke guys, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi perkembangan karir dan bisnis Anda di masa depan. Sampai jumpa ya guys ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, dan perkenalkan nama saya Rizky Haryanto yang akan kembali membahas perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship. Mari kita mulai dengan memahami makna dari kedua konsep ini. Yang pertama, entrepreneurship seperti yang kita ketahui dari video sebelumnya adalah proses mengorganisir dan mengelola risiko untuk memulai bisnis baru. Nah, seorang entrepreneurship melakukan berbagai langkah seperti mengidentifikasi peluang pasar, menemukan solusi untuk mengisi peluang tersebut, dan mengelola sumber daya dari tahap awal startup hingga pengembangan dan ekspansi. Di sisi lain, technopreneurship adalah gabungan dari teknologi dan entrepreneurship. Ini bukan hanya tentang menggabungkan teknologi sebagai basis produk, tetapi juga mengintegrasikan ke dalam berbagai aspek bisnis untuk meningkatkan performa produk dan layanan. Jadi, apa yang membedakan kedua konsep ini? Yuk, kita bahas satu-satu. Pertama-tama, entrepreneurship. Entrepreneurship lebih berfokus pada proses mengorganisir dan mengelola resiko secara umum. Sedangkan technopreneurship menerangkan penggunaan teknologi sebagai elemen kunci dalam bisnis. Selanjutnya, entrepreneurship tidak selalu berkaitan dengan teknologi, sementara technopreneurship selalu melibatkan teknologi dalam berbagai aspek bisnisnya. Technopreneurship, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek bisnis. Seorang entrepreneur dapat menjalankan bisnis konvensional, sementara technopreneur menggunakan teknologi sebagai fondasi untuk berinovasi, memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif. Jadi, bagaimana Anda memilih antara entrepreneurship dan technopreneurship? Itu tergantung pada tujuan Anda, minat dalam teknologi, dan potensi pasar yang Anda lihat. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah memiliki ide yang kreatif, berani mengambil risiko, dan berusaha untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dan itulah perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna bagi Anda yang tertarik untuk memulai bisnis atau membangun startup. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.